selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Pisces ya di minggu ketiga bulan Mei 2025. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di kehidupannya kamu di minggu ketiga bulan Mei 2025 Pisces. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga ya yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja di bottom of the deck-nya ada kartu Nine of Wands. Pisces. Apa yang akan terjadi di kehidupannya kamu di minggu ketiga bulan Mei ini? Aku lihat secara keseluruhan ya, situasi dan kondisinya kamu secara general. Pisces ini kelihatan sangat lelah ya, baik secara hati maupun secara fisik ya. Ada hal-hal yang melelahkan bagi kamu, dan hati-hati dengan kondisi kesehatanmu Pisces. Terkadang semakin banyak beban di hati, semakin jadi penyakit ya. Bisa ngebuat kamu jadi drop kondisinya, ataupun karena faktor cuaca di minggu ketiga ini bisa bikin Pisces apa ya, kalau aku lihat kayak kondisi kesehatan ini bisa aja menurun gitu. Jadi perbanyaklah beristirahat ya. Ada Four of Swords juga ya, bahwa di minggu ketiga ini aku lihat oke lah, kamu akan mungkin banyak beristirahat ya. Banyak beristirahat itu nggak hanya soal perasaan, tapi juga soal fisik. Beberapa tentang komunikasi yang juga off di sini. Beberapa dari Pisces kalau aku lihat sepertinya kayak apa ya istilahnya, mutusin komunikasi ya dengan beberapa orang tertentu demi beristirahat gitu ya dari perasaan-perasaan yang nggak enak. Termasuk juga kalau lagi ada sakit-sakit tertentu, kamu lebih milih istirahat dibanding kayak harus komunikasi dulu gitu sama orang-orang tertentu, nanti kalau udah sembuh baru gitu ya. Lalu ada Temperance juga, kamu banyak sabar di minggu ketiga ini. Aku nggak tahu apa yang menjadi masalah kamu, tapi intinya memang lagi ada masalah, dan ini lebih kepada di perasaan seorang Pisces karena terkait dengan emosi ya. Emosi, Temperance mengendalikan emosi, mengontrol emosi, self control di sini ya. Gimana caranya bisa sabar, bisa harmoni, bisa damai, atau menemukan jalan tengah, menemukan banyak arti dari apa yang kamu rasakan, permasalahan yang ada, seperti itu ya. Kalau di hadapan orang-orang kamu bisa loh kelihatan tertawa, bahagia, lepas, penuh dengan kehangatan, tapi sesungguhnya di dalam hatimu bergejolak. Ada suatu masalah di minggu ketiga ini yang bikin batinnya seorang Pisces itu nggak tenang gitu, dan membuat kamu jadi kayak akan penuh dengan prasangka. Wah, ini kayak gini bener nggak ya, atau salah ya kayak gini ya gitu. Dan ini sesungguhnya hanya tentang, ini agak sedikit ketahuan ya tentang sumber masalah yang bikin hati Pisces jadi nggak enak. Mungkin sebelumnya ada sejenis argumen ataupun perbedaan pendapat dengan seseorang, ataupun miskom ya, yang membuat kamu jadi gejolak batin sendiri. Ada apa ya istilahnya, kayak sorry aku batuk, ada hal-hal yang kurang oke ya tentang perbedaan argumen tadi, apalagi ditambah dengan miskomunikasi ya, itu membuat hati kamu jadi nggak enak. Banyak beban di hati, malah bukan di pikiran lagi ya. Ada di Chariot, tapi apapun itu kamu tetap fokus ya dengan kesuksesan kamu ya, ke bisnis kamu, ke usaha kamu, ke karir kamu, cari duit. Cuma memang sambil membawa rasa kecewa, kesedihan, penyesalan, karena ada hal-hal sepertinya juga kayaknya Pisces sesali ya dalam tadi fase Four of Swords kamu ya. Dan di bottom of the deck-nya ada kartu Nine of Wands. Makanya aku bilang kamu itu kayak orang yang hanya bertahan aja nih, lelah banget, cara fisik lelah ya, hatinya pun lelah di sini.
Ada hal-hal yang seharusnya kamu sembuhkan tentang perasaanmu di minggu ketiga ini. Gitu ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta ya untuk Pisces di minggu ketiga Mei 2025. Sorry ya teman-teman ya, batukku masih belum reda. Jadi ya semoga, mohon maaf banget kalau terganggu ya gara-gara aku yang batuk. Tapi semoga apapun itu readingan ini masih bisa terdengar dengan jelas ya apa yang aku bacakan. Pisces, pesan dari semesta buat kamu di minggu ketiga yang pertama. Pesan di kartu yang pertama di sini adalah bahwa gini loh Pisces, kamu harus selalu bisa expect gitu ya, hal-hal yang nggak kamu ekspektasikan buat terjadi gitu. Jadi gini, namanya hidup pasti akan selalu ada perubahan dan pengakhiran gitu ya. Jadi hal-hal yang nggak kamu ekspektasikan seharusnya bisa kamu ekspektasikan juga gitu, agar nggak shock banget ketika sesuatu hal berakhir di minggu ketiga ini ya. Lalu yang kedua, di sini kamu juga dipesankan Pisces, kamu nggak akan pernah tahu gitu seberapa kuatnya dirimu sampai kamu benar-benar diuji dan lolos dari ujian tersebut. Jadi apapun itu ujian yang hadir di minggu ketiga ini, terima itu buat ngetes gitu ya, seberapa kuat sih seorang Pisces ya. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan, katanya fokuslah sama tujuan-tujuannya kamu, dan bawa apa istilahnya, kayak bawalah kesuksesan yang baik bagi dirimu dan bagi orang lain. Jangan kesuksesan yang tidak baik, yang artinya mungkin kamu sukses sendiri terus orang-orang di sekitar kamu menderita karena ada cara-cara yang katakanlah mungkin tidak legal untuk kamu lakukan dalam rangka memperoleh kesuksesan dirimu, seperti itu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Pisces di minggu ketiga Mei, itu bisa dari kedua belas zodiak, cuma energi paling kuat datang dari Leo. Ada Temperance, Sagittarius, dan The Chariot, Cancer. Itu aja sih teman-teman buat zodiaknya ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Pisces.